Menyesal adalah suatu hal yang gak enak banget, pasti kamu pernah mengalaminya, apalagi menyesal secara finansial. Nah, sebelum kamu menyesal, saya mau ngasih tahu kamu 3 kesalahan finansial yang bikin menyesal. Supaya kamu gak ngalamin hal yang sama, simak terus video kali ini. Yang pertama, berpikir bahwa kuliah bikin kita kaya. Pendidikan formal memanglah penting. Orang-orang yang sadar akan fakta pertama ini juga paham bahwa kuliah bukan jaminan buat kita jadi kaya. Tapi sedikit banyaknya, kuliah itu memang membantu kita, tapi bukan faktor utama yang bikin kita jadi kaya. Maka dari itu, dari pengalaman saya ketemu teman-teman saya kuliah, mereka itu ngeluh susah dapat kerja lah, biaya hidup makin naik, dan lain-lain. Pendidikan yang sebenarnya terjadi ketika kita sudah tamat dari pendidikan formal. Orang-orang yang berhasil sukses dan kaya itu sadar banget bahwa pendidikan formal aja itu nggak cukup. Orang-orang sukses juga sadar bahwa mereka harus terus belajar meskipun mereka udah tamat kuliah. Jadi kamu harus tetap belajar di universitas kehidupan, bukan hanya di universitas formal. Yang kedua, boros. Buat kamu yang kalau pakai uang itu boros dan nggak ngotak, mulai sekarang berhentilah. Itu nggak baik buat kedepannya. Kalau boleh saya bagikan cerita, tante saya ketika muda itu orangnya boros. Tante saya ini tinggal di perkampungan pada awalnya. Beliau ini merantau. Kemudian setelah mengalami jatuh bangun, akhirnya beliau ini bisa dikatakan paling sukses lah dari keluarga saya. Nah, gaji dia itu sekitar tahun 2009 adalah sekitar 5 juta per bulan dan belum termasuk bonus. Kalau dihitung bonus bisa jadi sekitar 8 jutaan lah sebulan. Taulah tahun-tahun itu lumayan besar. Nah, beliau ini ketika gajian, yang ia lakukan pertama kali adalah pastinya menjajani saya. Dan gak tanggung-tanggung, sekali jajanin saya bisa habis 800.000 sampai 1 jutaan. Nah, kemudian dia baru kirim uangnya sebagian ke orang tua atau nenek saya. Terus sisa uangnya itu dia pakai buat jalan-jalan, shopping, dan pergi liburan yang paling seringnya. Disinilah letak kesalahan beliau. Dan itu baru saya sadari sekarang ketika saya mulai belajar bisnis dan cara mengatur keuangan dari pengalaman saya. Jadi tante saya semenjak muda gajinya lumayan besar, tapi sayangnya nggak ditabung sama beliau dan nggak diinvestasikan. Padahal tante waktu muda itu tinggal di rumah orang tua saya, makan di rumah orang tua saya. Jadi masalah makan dia ini aman lah. Jadinya, karena beliau tidak merencanakan keuangan dengan baik, alhasil sekarang ketika beliau sudah menikah dan punya anak, otomatis pasti susah lagi mengatur uangnya. Kalau aja dulu dia menginvestasikan pendapatannya per tahun buat investasi, tanah dan sebagainya, seharusnya sekarang dia punya aset yang harganya naik terus. Jadi dari cerita saya di atas, memang kita di usia 20 tahunan itu harus mengatur uang dengan baik. Bakal banyak penyesalan yang akan terjadi ke depannya kalau kita nggak benar-benar mengatur uang kita dengan baik. Untuk kamu yang masih muda dan gajimu gede, jangan terlena mau boros-boros terus. Dan untuk kamu yang penghasilannya cukup untuk makan, saran saya bersyukur dulu, tenangkan pikiranmu, lalu pikirkan kemudian caranya supaya kamu bisa menaikkan pendapatanmu. Eksekusi dengan baik dan hindari cara-cara curang yang merugikan. Yang ketiga, investasi asal-asalan. Investasi bisa menaikkan pendapatanmu, tapi bukan berarti tiap kali investasi nggak pernah mengalami rugi ataupun gagal. Semua resiko itu pasti ada, pokoknya hati-hati aja. Jangan sampai saat investasi, kamu tidak mempelajari dulu tren-tren harga investasi yang jadi targetmu. Untuk kamu yang udah terlanjur, ya udah jangan diulangin lagi. Jadi sembari kamu investasi, saya ingatkan untuk terus belajar, bisa dengerin podcast, beli buku tentang topik investasi, atau yang paling powerful, ngobrol sama orang yang udah jago investasi di bidangnya. Jadi rajin-rajin riset, bertanya, dan belajar. Sebenarnya banyak kesalahan finansial yang mau saya bahas hari ini, tapi karena saya nggak sempat buat videonya karena sibuk, maka saya bahas 3 dulu. Besok saya janji akan bahas lagi full selanjutnya tentang kesalahan finansial ini. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Kalau ada kritik dan saran tulis aja di kolom komentar.